Please believe me when I say, we will never give up. We still have our dream. ST sia-siakan pemain versatile. El Capitano Jay Itzes akui kesalahannya. Shin Tae-yong tidak akan menyerah begitu saja. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, memberi respons berkelas usai kalah telak 0-4 dari Timnas Jepang. Ia ingin segenap tim bangkit dari hasil buruk itu. Laga Timnas Indonesia versus Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Itu merupakan matchday 5 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek Venezia FC itu menyatakan hasil timnya melawan Jepang tidak sesuai target karena ingin meraih poin. Namun, ia pastikan Timnas Indonesia tidak akan berlarut dengan hasil itu. Tentu kami sangat kecewa setelah menghadapi lawan yang begitu kuat ini. Kami harus segera bangkit, kata Itzes usai laga, dikutip Sabtu, 16 November 2024. Pemain berusia 24 tahun itu menjelaskan timnya segera berbenah diri agar lebih baik saat menjamu Timnas Arab Saudi. Menurutnya, pelatih Shin Tae-yong pasti sudah punya catatan yang harus diperbaiki. Kami melakukan kesalahan, saya juga melakukan kesalahan. Kami kalah hari ini. Kami harus merefleksikan apa yang harus diperbaiki, tukas Itzes. Bek berpostur jangkung itu mengatakan Timnas Indonesia saat ini berada di dasar klasemen grup C dengan 3 poin. Namun, timnya masih punya kans untuk mencapai target, yakni posisi ketiga ataupun keempat dalam klasemen akhir. Masih ada pertandingan selanjutnya. Kami tidak pernah menyerah. Kami tidak pernah kehilangan harapan, tandasnya. Laga melawan Timnas Arab Saudi akan kembali digelar di SUGBK pada Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jika menang, Indonesia bisa menyamai poin The Green Falcons yakni 6 angka. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dalam keadaan tertekan. Pasalnya, skuad Garuda diharapkan dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk saat ini saja, Timnas Indonesia menjadi juru kunci putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 poin dari 5 pertandingan. Terakhir, Timnas Indonesia tidak berdaya saat dibantai Jepang 0-4 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat 15 November malam waktu Indonesia Barat. Memang dari awal kita menargetkan peringkat 3 atau 4 dan memang sangat sulit untuk lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong. Peringkat pertama dan kedua akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan posisi ketiga dan keempat bakal bermain lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya tidak bisa menjamin itu, tetapi saya tetap ingin mencoba. Memang ada tekanan karena posisi pelatih kepala selau seperti itu, tutur juru taktik berkebangsaan Korea Selatan ini. Memang dari awal, saya targetkan peringkat 3 atau 4 untuk playoff, jadi masih ada harapan. Untuk itu, saya dan para pemain akan berusaha lebih baik lagi agar kita bisa masuk ke peringkat 3 dan 4, imbu Shin Tae-yong. Timnas Indonesia berpeluang bangkit. Pasalnya, skuad Garuda akan bermain di kandang lagi dengan menjamu Arab Saudi di SUGBK pada Selasa 19 November malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong kembali tak memasukkan Eliano Rejders dalam daftar susunan pemain saat lawan Jepang, 15 November 2024. Masih segar diingatan bahwa Eliano juga dicoret Shin Tae-yong pada laga sebelumnya lawan Cina tepat sebulan lalu, 15 Oktober 2024. Publik pun dibuat penasaran mengapa Shin Tae-yong tidak memasukkan namanya secara beruntun untuk Timnas Indonesia. Pasca laga lawan Jepang, pelatih asal Korea Selatan itu beralasan bila Eliano Rejders belum cukup baik masuk ke skuad pertandingan. Untuk Eliano Rejders tidak masuk ke tim karena tidak baik untuk masuk ke skuad, kata Shin Tae-yong. Padahal Eliano Rejders adalah pemain yang sangat versatile, hingga bisa bermain di 3 posisi. Situs Transfermarkt melabeli Eliano memiliki kapasitas menyerang dan bertahan sama baiknya, dan menguasai peran bek kanan, gelandang serang dan winger kiri. Alih-alih mengambil keuntungan dari versatilenya Eliano, Shin Tae-yong justru kemungkinan tidak bisa melihat spesialisasi posisi dari pemain PEC Zwolle tersebut. Eliano sejauh ini hanya mencatatkan menit bermain 45 menit dalam debutnya saat Timnas Indonesia ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain, 10 Oktober lalu. Sebelum debut tersebut, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pernah berujar kalau peluang Eliano main adalah tergantung kesiapan sang pemain ditempatkan di posisi mana. Kalau Eliano, saya rasa bisa main atau tidak, tergantung bagaimana kesiapan dia ditempatkan di mana, kata Arya Sinulinga. Tapi dia lincah dan oke, tambahnya. Dari ucapan Arya dipahami bila walaupun versatile, Eliano justru bersaing dengan banyak nama di Timnas Indonesia dari berbagai posisi.
Di posisi bek sayap kanan yang merupakan posisi natural Eliano Reginder sendiri, terdapat beberapa nama sebagai saingan. Sebut saja Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Kevin Dix, lalu di sisi kiri ada Pratama Arhan, Shain Patinama dan Calvin Verdong. Di posisi winger, saingan Eliano ada Witan Sulaiman, Yakob Sayuri dan Yancy Sayuri. Itu pun belum ditambah penyerang timnas Indonesia yang biasa bermain sebagai winger seperti Rafael Struijk atau Ragnar Oratmangun. Meski belum berhasil jadi pilihan Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Eliano tetap bangga saat menjalan debut. Ini adalah momen yang sangat membanggakan. Pertandingan pertama saya bersama timnas Indonesia, kata Eliano Reigers di Instagram. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian atas dukungan dan pesan yang telah diberikan, tambahnya.